Halo Halo guys, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Sayyidah Roila Ulia Kamalin, yang paling cantik, imut, Dan aku, Kang Mas Bara, di channel kesayangan kita, Jeda Mergawi. Kali ini kita mau bahas yang lagi trending ya, Dek, terkait Apa, Mas? di Indonesia ini, terutama kita kan lagi masuk bulan haji nih ya guys. Kebetulan ini bulan yang sangat agung sekali, atau kalau dalam Islam itu namanya bulan Dzulhijjah. Nah, di bulan ini itu kalau bulan puasa itu kan biasanya muncullah dai-dai atau ustadz yang bisa naik daun karena adanya bulan puasa. Sekarang ganti artis yang naik daun karena ibadah haji. Menurutmu fenomena ini gimana, Dek? Menurut aku ya, menurut aku, wah, Masya Allah banget sih, Mas. Tahun ini itu begitu banyak loh artis yang melakukan ibadah haji. Iya. Seperti keluarganya Okky Setiana Dewi. Ya, itu sekeluarga seadik-adiknya. Terus Atta Aurel, terus ada Fadil Jaidi family. Terus banyak nih tantri juga, tantri dan suaminya. Pokoknya banyak. Loh, sama lupa sama satu lagi. Apa? Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Itu juga satu keluarga, Masya Allah. Bahkan satu kru kameramen pun juga diajak. Masya Allah ya. Terus ada juga, Mas, yang apa namanya undangan, bukan dia nggak daftar, tapi dapat undangan dari kerajaan Arab. Seperti Rizky Tagor sama siapa anaknya Ustadz Mansur, Wirda Mansur. Itu kok bisa dapat undangan gitu? Nah, gimana itu ya, hanya orang-orang pilihan. Iya, pasti nggak hanya orang-orang scroll TikTok terus guys itu yang bisa dapat undangan. Orang yang berkompeten dan punya kompetensi di dalamnya pasti ya dia. Yang mendapat undangan ya, nggak sembarangan. Iya, betul. Kalau yang kalian tahu, terus channel YouTube Atta Halilintar, terus kemudian Raffi Nagita, Ria Ricis itu apa sih guys? Pasti ya seputar kehidupannya dia. Entah itu masak, entah itu ngurusin main sama anak, ini itu. Sekarang kontennya berubah drastis ke arah ibadah haji. Iya. Ya banyak. Ya, gini loh Mas, nggak berubah drastis sih. Yaitu kegiatannya mereka saat ini gitu loh. Gitu. Iya. Ya. Berhubung mereka melakukan ibadah haji, jadi ya gitu. Kalau menurut aku baru tahu kali ini deh kayaknya. Haji terus sekarang itu kan ya ibarat kata dikontenin. Dulu kan belum ada kayak sampean pasti tahu lah, Andre Taulani kan juga udah haji, terus kemudian Eko Patrio kayak gitu-gitu kan juga udah melakukan ibadah haji. Tapi dulu mungkin ya karena media sosial belum seperti ini, sekarang, belum gimana ya, semua kalangan itu hampir memegang internet guys kalau sekarang itu. Jadi ya apa-apa ada seolah-olah itu di internet itu. Dan dunia maya itu kadang-kadang ya membuat kita itu lebih maya daripada dunia nyata itu sendiri. Menurut sampean, Dek, apa? Hal ini positif enggak sih? Kalau menurut aku ya Mas ya, positif enggaknya itu setiap orang pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ya kan? Kalau aku sih positif. Karena apa? Siapa tahu ketika kita membuat postingan ibadah haji, ada orang yang melihat terus tergentak pengen banget merasakan seperti itu, terus dia punya rezeki langsung daftar melalui postingan tersebut, kan bisa jadi. Terus apa namanya, aku lihat postingannya Fadil Jaidi ketika dia mau berangkat foto satu keluarga, itu Habib Ja'far itu komentarnya gimana? Gimana tuh, Dek? Gini, jangan lupa sedekah konten ya Bang, gitu. Oh, berarti konten itu nggak hanya ibarat kata sebuah
sebuah media untuk kita cari cuan ya Dek, tapi juga sebagai sebuah media untuk kita bersedekah, beribadah, menge-share segala kebaikan. Iya, betul. Tapi kalau ada yang netizen gitu kan, mesti nggak semuanya punya pikiran positif kan, ada yang pikirannya negatif itu juga. Itu bukan netizen Dek, lah apa? Netizen. Netizen yang kelakuannya kayak jin. Nah itu kan mesti apa-apa ibadah kok dibuat konten gini, itu kan udah banyak itu komentarnya kayak gitu. Nah, jadi ya gimana ya? Dua sisi pisau ya, Dek, dua sisi mata uang. Tapi kalau aku pribadi kayak gitu. Kalau aku sih lebih ke arah positif, Dek. Cuman tetap tidak bisa menghilangkan aspek negatifnya. Dalam artian apa? Mereka kan, ya kita tahu sendirilah. Haji mungkin ngantri 1-2 tahun, nggak mungkin kayak orang desa-desa, apalagi kita yang reguler seperti itu, yang ngantrinya itu bisa sampai 20-30 tahun ya Dek. Untuk berangkat ke sana pun, ke tanah suci itu kan ya memang jadi sebuah tujuan utama dari semua umat Islam ya Dek, kalau ke sana itu kalau kan menurut aku. Termasuk rukun Islam juga, Islam yang nomor kelima. Dan kalau di sana itu kayaknya rasa-rasanya sebuah kebanggaan, terus kemudian sebuah rasa alhamdulillah aku wis iso memenuhi rukun Islam sing nomor 5. Dan itu kan kalau itu kan juga memang dalam rukun Islam yang nomor 5 itu kewajibannya itu hanya untuk yang mampu. Dan kalau yang mampu itu justru tidak melaksanakan, bahkan dia juga dosa ya Dek ya. Nah, kalau orang yang kayak di daerah kita itu untuk berhaji saja kadang harus jual pekarangan, jual sawah, jual sapi, jual ya aset mereka lah untuk bisa menunaikan ibadah haji atau rukun 5, rukun Islam yang kelima. Jadi mereka itu menganggapnya haji itu sakral banget. Sementara artis itu seolah-olah bisa, kalau dia pengen ya udah berangkat, kalau dia lagi kerentek pengen ya wes ayo mangkat. Dan gak hanya dia sendiri, satu kru tim kameramennya, satu keluarganya diajak semua. Seolah-olah hal seperti itu tuh bisa, kalau aku menurut aku mengedukasi, tapi juga kadang juga menyakiti hati-hati yang menganggap ibadah haji itu sebagai sebuah yang sakral banget itu loh. Iya enggak? Kalau setahu aku ya Mas ya, emang benar artis tahun ini tuh banyak banget artis yang haji. Cuman itu kalau aku melihat, misalnya melihat story-nya Raffi Nagita, dia kan ya harta kan yang melimpah kan ya. Kalau umroh emang bolak-balik mereka itu. Jadi misalnya pengen umroh, sewaktu-waktu daftar bisa. Setahu aku kalau haji itu kayaknya baru kali ini. Oh, baru kali ini ya. Furoda, haji furoda. Setahuku loh ya Mas ya, kalau aku melihat story-nya. Kayak yang lebih sering tiap tahun aku bahkan itu Ustadzah Oki Setiana Dewi. Iya, karena mereka dia punya travel ya. Karena juga sebagai pembimbing sih ya. Tahun kemarin setauku sama ibunya, tahun ini sama saudara-saudaranya, sama kameramennya juga tentunya. Nah itu yang videoin siapa? Sendiri. Oh, yang editin? Ngedit sendiri dia. Dia bilang sendiri kok ada kok di vlognya. Oh gitu. Nanti kita tampilin juga di vlognya. Kalau tadi kan Oki Setiana Dewi ya Dek, yang kita tahu juga sebagai ustadzah yang banyak tampil di layar kaca di Indonesia. Ini satu lagi artis Indonesia yang sering juga tampil di layar kaca Indonesia. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Rans Entertainment-nya. Kalau Raffi Ahmad sama Ibu Nagita Dek? Kalau Raffi, setauku di vlognya, kan aku juga suka lihat vlognya kan guys, suka lihat kegiatannya ketika di Mekah, apa-apa aku suka lihat. Kalau itu kayaknya ada 2 timnya yang diajak haji. Entah itu didaftarin Raffinya sendiri atau daftar sendiri, terus kebetulan bareng Raffi ya nggak tahu ya guys ya. Pokoknya berangkatnya bareng gitu. 2 timnya, setauku di vlognya kayak gitu. Itu ada komen-komen loh, aku kalau yang vlognya Raffi itu
katanya itu kalau di tanah suci sekarang sering bikin konten ya ya bisa ditanggapi dengan, kalau kita menanggapinya dengan hati ya kadang bisa tersinggung juga kalau menurut aku dengar komentar seperti itu. Mungkin kalau kita menanggapinya dengan santai ya kita bisa menanggapinya santai aja dengan hal-hal yang seperti itu. Karena pada dasarnya orang yang komen seperti itu tuh bukan mereka itu tidak tahu hierarki apa yang mereka tuju, terus kemudian gimana rasanya kalau udah ada di sana. Yang jelas mereka itu mungkin juga membayangkan bapak, ibu, atau saudara mereka itu yang lagi berjuang untuk ke sana itu susahnya minta ampun. Dan kadang di sana pun fasilitasnya haji artis ini sama fasilitasnya haji reguler beda banget ya, Dek? Ya beda, bayarnya aja juga beda. Terlihat dari tendanya, terus kemudian fasilitas tempat istirahat yang lain-lain pun juga beda banget dengan haji reguler. Ya, setauku ya Mas ya. Kalau artis-artis ini kan kebanyakan mereka menggunakan haji furoda. Haji furoda itu kan yang apa namanya nunggunya nggak terlalu lama kan. Misalnya dia bayar langsung bisa berangkat. Tapi ya berkali-kali lipat harganya dari haji reguler. Jadi ya nggak, maksudnya gini loh. Nggak heran sih kalau fasilitasnya berbeda. Otomatis kan disesuaikan kan dengan harga yang dibayarkan. Iya betul. Terus apa namanya, meskipun sama-sama haji furoda, itu kan travelnya berbeda-beda. Iya, berarti kayak Atta sama Raffi gitu juga beda deh. Beda kayaknya. Pokoknya aku bisa dilihat dari seragamnya. Iya toh, yang ada yang warna hitam, batiknya hitam, batiknya coklat. Nah, fasilitasnya pun juga beda setauku. Gitu. Jadi tergantung travelnya juga. Reguler pun juga kayak gitu loh Mas. Yang lagi viral itu loh, jamaah dari mana? Cirebon sama mana ya guys ya? Yang apa namanya tendanya itu cuma ukurannya berapa gitu. Disuruh muat sebanyak 160 jamaah. Dan itu tidak muat. Terus apa namanya jamaah hajinya komplain lah sama apa ya, kayak petugas yang di sana gitu loh, yang itu kan kayak modelnya kelompok 1, 2, 3 modelnya kan kayak gitu toh. Nah itu apa udah lapor kalau misalnya tendanya nggak muat gitu, sampai ada yang tidur di luar, itu ada kok viral di TikTok itu. Terus nggak ada respon ternyata, walah sampai dia akhirnya apa, karena kan nggak betah ya, maksudnya nggak seperti jamaah lainnya kan alhamdulillah kan apa namanya muat semua gitu loh. Muat kok ketepaan jamaah si ini nggak dapat fasilitas yang demikian yang itu gitu. Terus jadinya itu gimana laporannya Dek setelah diviralkan di TikTok itu? Nggak tahu sih, akhirnya cuma sepenggal-penggal gitu toh kok kalau viralnya di TikTok. Terus komenannya itu juga ya, komenan itu ya Allah, namanya netizen Indonesia ya. Ada yang ini tanda-tanda haji yang tidak mabrur, ini halah pokoknya malah ya, ngaco ya dia. Kita kan nggak tahu keadaan di sana sebenarnya kan seperti apa. Cuman ya kalau hal sampai seperti itu ya sangat disayangkan sih. Padahal kan orang-orang yang seperti itu udah menunggu bertahun-tahun, ngeluarin effort dan biayanya itu juga luar biasa untuk pergi ke sana. Dan di sana itu sebagai tamu Allah kok nggak dijamu dengan sebaik-baiknya, itu ya kadang-kadang juga gitu loh. Ya, terus kalau haji yang reguler kayak yang kita daftar di pemerintah itu masuknya nanti gimana deh itu? Maksudnya? Ya kan kita daftarnya lewat pemerintah loh. Nggak lewat travel A atau travel B. Kalau sepengetahuanku kan dulu ibu sama bapak kan juga ikut reguler, iya kan. Cuma nanti itu apa namanya kayak pas manasik apa-apa itu ikut KPIH milih mana, gitu loh, ikut KPIH mana. Nah KPIH itu kayaknya yang punya apa jenenge kayak travel ngono modelnya Mas. Kayak gitu. Oh, jadi tetap bakalan nanti yaitu setiap kelompok-kelompok gitu ya. Iya bener. Kayak gitu guys. Berarti yang ngurusin nggak pemerintah Bojonegoro atau pemerintah Jawa Timur langsung, tetap ya lewat KPIH itu. Gitu. Jadi kayak misalnya bener
sini pemerintah, terus bawahnya itu ada anak-anaknya, perusahaan-perusahaan yang di bawahnya, travel-travel yang di bawahnya. Lumayan ya, guys. Aku kalau pandangan tertentu itu belum punya sih, kalau di sana itu gimana, seperti apa. Cuman ya paling ya lihat videonya, terus kemudian lihat review-reviewnya, lihat bagaimana keadaan di sana. Kalau aku sih mungkin lebih sehari 2 hari mungkin nggak bisa berkata-kata, tapi kalau hari ketiga mungkin ya cenanalan kayak gitu juga. Karena kan udah hierarki kita semuanya, jadi beruntung banget kalau menurut aku kita itu berada atau tinggal di Indonesia, yang notabene kesana untuk ke tanah suci butuh effort yang luar biasa. Terus kalau sampai coba analisis atau coba lihat yang kondisi Mekah sekarang itu, di Mekah itu kan banyak tempat ngopi, tempat bersantai itu di gedung-gedung tinggi, terus kemudian pemandangannya Ka'bah, ya enggak? Pemandangannya Mekah langsung. Itu Habib Jafar pun pernah menyampaikan seperti itu, Dek. Gimana? Beruntung sekali kita itu tinggalnya itu di Indonesia, yang manakala melihat Mekah atau melihat Ka'bah itu kita takjub banget gitu, guys. Kalau aku rasa Habib pun bilang seperti itu. Saya tinggal di sana 1 minggu masih ngerasa luar biasa takjub. 1 bulan ya saya ikutan ngopi di lantai atas. Mungkin pun netizen Indonesia kalau awal juga seperti itu. Saya pun pasti juga hal seperti itu. Kalau 1 bulan atau 1 tahun di sana, rasa-rasanya kok saya juga bakalan ngopi juga ya, Dek. Hal yang apa? Manusiawi banget lah. Hal yang harusnya menjadi apa di hatiku, Masya Allah, pokoknya hal yang istimewa. Terus gara-gara terlalu lama di sana, setiap hari biasa ketemu, jadinya ya tapi ya nggak bisa seperti itu. Harusnya kita nggak boleh seperti itu. Cuman yang namanya manusia zaman sekarang ya, emang kalau hal-hal yang seperti itu tuh mudah bosen, mudah suntuk, mageran, mau gimana-gimana itu susah. Nah, itu hal yang sangat buruk sekali menurut aku. Iya. Ini aku dapat cerita dari yang maksudnya udah menjalankan ibadah haji sendiri yang reguler loh, Mas ya. Itu katanya kalau di sana, itu wis gak inget rumah, gak inget harta, pokoknya ibadah pun sewaktu-waktu kayak enteng gitu rasanya. Kayak gitu. Itu yang mendalami banget ya makna dari ibadah haji. Yang wis apa meneh kon duniawi wis ra kepikiran banget. Jadi kayak ngonten konsepnya kepiye ngono-ngono kayaknya mereka ya wis ra kepikiran ya, Dek ya. Pokoknya paling bersuah foto wis kena nggo video-video buat ngabarin keluarga. Kena bisa dijadikan sebagai album kenangan memori mereka untuk ketika di sana, terus kemudian bisa juga dijadikan ya motivasi lagi ya, balik lagi ya, Dek, ke anak, cucu atau saudara-saudara yang ada di kampung juga. Mungkin hal yang dilakukan oleh Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Ria Ricis, Okky Stiana Dewi juga seperti itu. Nah, cuman kita nangkepnya kadang beda aja. Ya, jadi hal-hal yang netizen tadi loh. Netizen. Aku melihat salah satu vlognya Ustazah Okky, Mas. Ketika di Mina, beliau mengabarkan buat vlog kan, mengabarkan tujuannya dia membuat video ini itu untuk mengasih informasi ke kita yang ada di sini bahwa kondisi di Mina saat ini itu seperti ini. Siapa tahu misalnya ada yang keluarganya lagi melaksanakan ibadah haji, terus belum mendapatkan kabar. Nah, itu kan ketika dia lihat videonya Ustazah Okky kan bisa, oh ternyata kondisinya kayak gini. Alhamdulillah gitu. Baik-baik saja, nggak ada aral satu apapun. Iya. Sebenarnya itu kayak misalnya mau buat konten, mau buat video, foto apa, nggak masalah sih menurutku. Tergantung niatnya kita, tujuan kita. Mau orang netizen tadi ya, mau dia komentar ini itu biarin. Itu namanya orang iri kan ya, kita kan nggak bisa mengontrol omongannya orang. Yang kita bisa kan
kontrol kelakuan diri kita sendiri. Gitu. Kalau diri kita itu nggak terkontrol, ya omongan di luar itu ya pasti lebih nggak terkontrol lagi. Nah, Ria Ricis, Mas, dia itu selama melaksanakan ibadah haji, puncaknya haji, ya dia itu nggak ngevlog sama sekali. Gara-gara apa? Ada trauma tersendiri. Karena dia mendapatkan komen sebelumnya yang ayahnya meninggal, kan dibuat konten juga kan. Itu ada salah satu teman artisnya juga yang komentar apa-apa dibikin konten, ayahnya meninggal ya dibikin konten. Dia punya trauma tersendiri. Padahal tujuannya Ricis dia membuat konten seperti itu. Kalau dia bilang di kontennya itu buat memori, buat apa namanya kenangan album digital yang tidak akan terhapuskan. Tapi kalau ya emang sudut pandang itu semua orang beda-beda ya. Terlebih kemarin setelah ada ziarah kubur part 1, part 2, terus ada komentar dari netizen juga perceraian part 1, part 2. Nah itu ya balik lagi lumayan menyayat perasaan juga ya Dek, kalau ada komentar seperti itu. Tapi masih rasanya jelek. Tapi ya nggak sedikit juga yang komentar mendoakan menyemangati, bersyukur, Masya Allah gitu. Banget ya. Yuk gimana yuk, saking banyaknya warga Indonesia yang apa ya pikirannya memegang ke media sosial, jadi ya seperti itu. Terlebih kan kita itu sebagai negara demokratis, apapun sesuatu hal kan bisa kita sampaikan di media sosial, dan kita pun segala lapisan umur kan punya media untuk ke situ. Kita terbukti apa, karena kita punya media itu kita bisa upload apapun, kita bisa bikin sebuah akun apapun tanpa itu harus ada persetujuan dari pemerintah, tanpa itu ada batasan dari usia ataupun apapun, gender lah, seperti itu ya Dek. Jadi semua orang bisa bersuara, dan suaranya itu ada yang nyaring, ada yang kelunding, ada yang meredu. Dan menurutku selagi kontennya itu tidak merugikan orang lain, juga masalah sih. Oh iya. Nah ini Dek, sekaligus sebagai penutup ya ini. Nah, sebagai konten itu yang tidak merugikan orang lain itu tidak jadi masalah. Ini aku keringet banget Dek sama satu videonya Habib Jafar yang tentang tanggapannya dia tentang fenomena artis ngonten saat ibadah haji ini. Yuk kita dengerin ya Dek ya. Ini tipikal orang yang kalau nonton konten kemaksiatan dinikmatin sambil cengengesan, giliran konten ketaatan dijulitin sambil diprotes tuh. Lagian di era dimana kemaksiatan itu diviralkan, sudah seharusnya ketaatan itu juga diviralkan agar tontonan itu bernilai tuntunan, bukan malah menjerumuskan. Lagian orang mau sedekah konten, Anda malah julid. Giliran orang julid, Anda anggap konten. Setuju sama Setuju ya. Ngena banget loh dia itu. Kelihatannya yang dibicarain itu sederhana, simple, tapi itu mengena banget di dalam kehidupan kita dan relate banget dengan apa yang kita alami sekarang. Aku pertama itu sebelum dengar Habib Jafar itu ngomong seperti ini juga tanggapannya juga seperti itu loh Dek, negatif thinking loh. Cuman aku setelah dengar ini ya coba meleburkan diriku itu untuk tidak bernegatif thinking, tapi lebih ke positif thinking, karena pada dasarnya juga seperti itu. Kalau tontonan yang bernilai maksiat itu kita lebih lihat scroll tenanan, yang apalagi yang di TikTok itu yang goyang gitu. Tapi kalau yang konten ibadah haji kayak gini malah tak julitin. Nah, berarti kan yang salah aku. Kalau aku angen-angen, kalau aku pikirin terus-menerus ya, yang salah itu ternyata pikiranku ya. Oke lah Dek, kalau gitu yang penting semoga kita bisa sering-sering berangkat ke tanah suci setelah ini, ya enggak? Iya, betul. Dan semoga kita selalu berpikiran positif terhadap apapun yang kita alami. Oke guys, sekaligus ini menutup vlog kita ya tentang fenomena ibadah haji yang dikontenin. Saya
Jessica Barabahtiar. Saya Saidah Roila Aulia Kamalin. Salam satu langit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next vlog. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.